Halo, aku Nyut dan aku suka banget baca. Aku itu udah mulai hobi baca dari kelas 1 SD ketika aku mulai bisa baca. Dan orang-orang di sekitarku kebanyakan juga tahu kalau aku itu candu banget untuk membaca. Cuman masalahnya nggak banyak dari mereka yang bisa aku ajak ngobrol tentang baca. Sedangkan aku pengen banget nih ngomongin tentang buku. Jadi akhirnya aku bikinlah channel YouTube ini. Sama seperti booktuber lain yang bikin video lebih dulu daripada aku, di channel ini aku juga bakalan terutama membahas tentang buku. Buku apa yang mau, buku apa yang sedang, dan buku apa yang sudah selesai aku baca. Aku akan kasih review singkat bagaimana pendapatku tentang buku-buku itu. Apa aku suka atau enggak dan kenapa. Dan aku akan berusaha seminimal mungkin untuk enggak kasih spoiler ke kalian. Reviewku yang aku buat itu berdasarkan opini pribadi ya, karena aku itu bukan expert dalam menilai sebuah karya sastra. Jadi kalau mungkin nanti reviewku itu bakal berbeda dari kalian, pendapatku tentang sebuah buku itu berbeda dari kalian. Aku harap kalian bisa memaklumi karena ya itu, semua orang punya pendapatnya masing-masing tentang sebuah buku. Di Januari 2023 ini aku menyelesaikan untuk baca 6 buku. Dari ke-6 buku itu, 2 diantaranya aku baca itu sebelum bulan Januari. Yang pertama itu novel romance karya Emily Henry yang judulnya Book Lovers. Aku baca ini itu di pertengahan Desember kalau nggak salah, pertengahan atau akhir Desember. Itu sebenarnya aku baca untuk aku terjemahin karena aku mau apply di sebuah penerbitan di Indonesia yang minta untuk nyerahin contoh naskah terjemahan dari sebuah novel romance. Nah, aku awalnya sebelum memutuskan untuk menerjemahkan novel ini tuh cari di Goodreads. Kira-kira novel romance apa yang masih baru, yang fresh dan belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namanya juga kan aku pengen banget tuh kerja jadi penerjemah di penerbit itu. Jadi aku carilah kira-kira yang bagus dan yang aku tertarik untuk bikin terjemahannya. Terus di Goodreads itu ternyata si Book Lovers ini dia itu dapat rating tertinggi untuk romance book di tahun 2022. Jadi aku lihat tuh di laptopku ada apa enggak, ternyata ada. Dan BTW aku download buku ini itu sebelum Desember dari sebuah situs haram yang banyak orang pakai, yang mungkin kalian tahu di mana, yang sekarang itu udah ditutup sama FBI. Akhirnya aku baca kan, dari blurbnya itu menarik tentang dua orang yang sama-sama kerja di sebuah penerbitan yang mereka ini awalnya seperti musuhan dan akhirnya jatuh cinta. Karena aku suka sama ceritanya, aku terhanyut sama ceritanya, aku bikinlah berapa ya waktu itu, 25 lembar kalau nggak salah, karena aku terlalu bersemangat nih untuk baca sama bikin translate-nya di sini tentang buku ini. Cuman sampai sekarang kayaknya aku nggak cukup beruntung untuk bisa diterima di penerbitan itu, tapi ya udahlah. BTW untuk buku ini aku bener-bener baca sampai selesai karena aku suka banget ceritanya. Ceritanya itu kan tentang dua orang yang sama-sama kerja di penerbitan, cuman di tempat yang berbeda. Di tugas yang berbeda. Ada Nora ini dia itu agen literasi, sama Charlie seorang editor. Nah, dua orang ini sama-sama bisa dibilang mereka itu sama-sama orang kota, sama-sama orang yang workaholic, sama-sama orang yang egois, yang kaku gitu kan. Cuman pada suatu hari mereka itu ternyata ada di tempat yang sama, di sebuah kota kecil yang sama, dimana mereka itu secara mereka itu di sana itu kayak nggak sengaja ketemu beberapa kali. Terus akhirnya mereka ada project bareng untuk ngerjain sebuah novel dari pengarang yang dipegang sama si Nora ini.
dan ternyata mereka itu cocok, akhirnya mereka itu jatuh cinta, gitu aja sih. Cuman aku sukanya gini, biasanya kalau novel romance yang terjadi di kota kecil itu kan antara dua orang yang apa ya, yang beda banget gitu loh sifatnya. Yang satunya dari kota, yang satunya dari desa, yang satunya itu orang yang sangat workaholic, yang egois, yang kaku, yang apa ya, yang punya ego yang tinggi, yang sombong, terus akhirnya ke kota kecil ini, dan dia akhirnya jatuh cinta sama seseorang yang lugu, yang tulus, seperti itu kan. Di novel ini pun juga dijelaskan di awal kalau cerita-cerita yang klise itu seperti itu. Cuman di sini itu bedanya, iya mereka jatuh cinta di sebuah kota kecil. Cuman kedua orang ini tuh punya sifat yang mirip, yang sama, yang sebenarnya kalau biasanya di cerita-cerita klise itu kayak orang itu harus, nggak harus sih, orang itu yang jatuh cinta adalah orang yang punya sifat yang berbeda biar saling melengkapi. Cuman karena mereka berdua ini punya sifat yang mirip, mereka itu ternyata juga bisa jatuh cinta karena mereka bisa melihat diri satu sama lain gitu di diri pasangannya. Jadi ya gitulah, aku suka, aku rekomen kalau kalian mau belajar mau baca novel dalam bahasa Inggris, coba deh baca novel ini, gampang kok sebenarnya untuk dimengerti. Tapi kalau emang susah, ya mungkin semoga sebentar lagi juga bakalan diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, karena novel ini cukup populer, jadi aku pikir bakalan cepat juga terbitnya di bahasa Indonesia kok. Buku kedua yang aku selesai baca di Januari itu judulnya Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Lupa. Buku ini tuh pernah booming kan kalau nggak salah. Cuman di saat boomingnya, di saat banyak orang yang baca dan kasih reviewnya, aku tuh nggak baca. Kenapa? Karena aku tuh nggak terlalu tertarik sama non fiksi sebenarnya. Cuman pada akhirnya aku pikir aku butuh ilmu nih, aku butuh yang lebih dari sekedar novel nih, yang sekedar fiksi nih. Jadi aku baca lah. Itu aku bacanya di bulan Agustus. Aku mulai baca di bulan Agustus kalau nggak salah. Iya nggak sih? Di bulan Agustus itu aku dapat buku ini tuh dari Ipusnas. Aku kan manusia no money gitu ya, no money, nggak punya duit, jadi aku itu lebih sering baca buku itu di tempat-tempat yang gratis kayak Ipusnas. Iya sih, awalnya aku tuh semangat untuk baca, dimulai dari manusia-manusia prasejarah yang belum jadi Homo sapiens. Dimulai dari apa ya, lupa, pokoknya sebelum jadi Homo sapiens lah, itu sampai mulai menjadi Homo sapiensnya. Dari revolusi kognitif nih, revolusi kognitif ini dijelaskan kalau manusia ini pada awalnya itu belum jadi makhluk yang signifikan. Cuman karena manusia ini cukup cerdas, bisa membuat sistem komunikasi dengan baik dan bisa bekerja sama dengan manusia-manusia lain, akhirnya mereka bisa berkembang dengan cukup pesat dan bisa jadi manusia seperti sekarang yang menguasai dunia. Terus mulai ke revolusi agraris kalau nggak salah, iya nggak sih, ya pokoknya 2 bab awal itu, revolusi kognitif sama revolusi agraris, aku masih ngikutin, masih semangat baca, karena kan waktu itu aku pinjemnya di Ipusnas itu batas waktunya 5 hari. Cuman kalau 5 hari belum selesai, biasanya aku perpanjang lagi 5 hari. Cuman setelah aku perpanjang sampai 5 hari kok aku mulai bosen ya. I don't know, mungkin karena emang aku yang gak terlalu pinter atau gimana. Setelah masuk ke masa penjajahan, masa munculnya agama dan uang, itu aku kayak mulai bosen. Jadi ya udahlah, aku lepaskan, aku kembalikan karena udah batas waktu 10 hari, aku nggak mau perpanjang lagi 5 hari di Pusnas. Cuman di bulan Januari ini aku baca lagi, berusaha untuk menyelesaikan buku ini, karena aku tipe orang yang kalau udah baca buku
meskipun aku suka atau enggak, aku bakalan berusaha keras untuk menyelesaikan. Meskipun mungkin butuh waktu yang lama, tapi ya aku pasti selesaikan gitu loh. Terus kan akhirnya di bulan Januari ini aku berusaha keras untuk menyelesaikan buku ini. Cuman entah kenapa ketika memasuki masa modern manusia itu aku kayak nggak terlalu tertarik. Penulisnya tuh kayak gimana ya? Dia ini kayak nggak terlalu suka manusia di zaman modern. Dia itu kayak komen apakah manusia sekarang ini dengan segala teknologinya, dengan segala uangnya dan kelimpahan uangnya dan kelimpahan makanannya itu, apakah bisa bahagia? Apakah kita manusia itu lebih bahagia daripada manusia di zaman berburu dan meramu? Karena kayaknya si penulis ini gimana ya, dia itu bener-bener bukan memuja sih, kayaknya dia itu suka banget sama gaya hidup manusia di masa berburu dan meramu gitu loh. Terus apa ya, aku nggak terlalu suka aja gitu. Kalau mungkin kalian yang suka sama sejarah manusia atau buku-buku yang non fiksi, yang pengen baca buku ini, nggak apa-apa sih, coba aja baca. Tapi kalau aku sih nggak rekomen buku ini ya, nggak terlalu bagus juga menurutku. Ya udahlah ya, aku nggak terlalu suka. Mungkin aku butuh buku-buku non fiksi lainnya selain buku ini, I don't know, tapi aku nggak terlalu rekomen. Terus buku ketiga yang aku baca, yang selesai baca di tahun ini tuh judulnya apa ya, Aaron's Play ya, Aaron's Play, novel dari Ori Hararan kalau nggak salah. Itu di Pusnas itu dia itu sampai banyak yang antri loh. Aku baru bisa dapat ini juga baru Januari kan, karena yaitu antri. Kupikir novelnya bakalan menarik, meskipun mungkin ceritanya kayak anak remaja, mungkin seperti teen lead. Cuman aku pikir di blurbnya di belakang itu kan dijelaskan kalau si cewek ini, si Aaron ini tuh masih anak SMA yang dia itu suka melakukan game catur manusia. Nah, dari kata catur manusia ini aku penasaran nih, catur manusianya seperti apa? Apakah dia bakalan bikin antara dua grup sampai baku hantam atau gimana? Cuman ternyata blurbnya ini jauh gitu loh dari isi yang sebenarnya. Di blurb kan dijelaskan kalau si Aaron ini akhirnya ketemu seorang cowok di sekolahnya yang namanya Kiria. Nah, Kiria ini masuk ke kehidupannya Aaron dan akhirnya hidup mereka itu bisa berubah gitu kan. Kalau nggak salah di blurbnya seperti itu. Cuman setelah kita baca di dalamnya, sebenarnya apa yang ditulis di blurb itu kayak apa ya, nggak menggambarkan isi dari buku sesungguhnya. Si Kiria ini pun bagiku juga bukan orang yang penting dalam cerita ini. Kiria ini cuma muncul di awal, setelah itu dia muncul beberapa kali di akhir dan itu pun juga gak penting. Jadi kayak sebenarnya dia itu karakter yang gak penting-penting amat, gak dimasukin pun juga kayaknya gak masalah gitu kan. Terus ada lagi aku komennya apa ya, aku gak gemesnya gini. Aku sebenarnya juga orang yang suka baca novel teen lead karena itu kan hiburan, enteng gitu kan. Kadang-kadang kalau kita udah pusing sama bacaan yang berat, yang penuh konspirasi atau gimana kan, kita butuh pendinginan. Lah aku tuh biasanya baca novel teen lead. Ya namanya teen lead gampang lah ya, paling cinta-cintaan anak SMA, gemes seger gitu kan ceritanya. Cuma di novel ini tuh kayak aku cuma bisa ekspresiku kalau lagi baca tuh kayak gemes-gemes sebel, bukan gemes-gemes karena emang ceritanya ngegemesin gitu kan, cuman ini gemes sebel. Kenapa? Karena bagiku itu kayak si tokoh utamanya ini, dia itu bukan tokoh utamanya doang sih ya, tokoh-tokohnya itu kayak terlalu apa ya, terlalu nggak masuk akal, terlalu sempurna, terlalu cantik dengan mata hazel yang
dia itu menyembunyikan identitas aslinya lah, atau yang si cowok ini terlalu tampan, terlalu sukses dan kaya dengan mata yang warnanya violet lah, atau gimana ya. Kayak oh my god, ini gemes banget aku bacanya. Kayak kayak nggak bisa masuk aja gitu, kayak dipaksain banget gitu loh, you know what I mean. Terus juga kisah cintanya itu aneh. Anehnya kayak mereka ya, enggak sih, lebih kayak yang cowok sih. Yang cowok itu kayak udah jelas-jelas dia jatuh cinta, jelas-jelas dia itu posesif, tapi kayak dia berkali-kali nyangkal gitu loh, menyangkal perasaannya sendiri kalau dia itu sebenarnya jatuh cinta. Tapi orang lain itu melihatnya, yang baca ini sadar banget kalau dia itu sedang jatuh cinta. Masa sih tokohnya nggak sadar? Ini kayak bikin emosi doang gitu loh. Kayak gak mungkin lah di kehidupan nyata ada orang seperti itu. Kita bikin novel itu, iya aku tahu novel itu fiktif, nggak bener-bener ada. Cuman kalau dia itu terlalu jauh dari kenyataan, juga kita yang baca sebagai penikmat itu kayak kita nggak bisa connect nih ke cerita ini seperti apa. Komplainnya tentang novel ini ada lagi, sifatnya si Eren ini kan dia katanya di awal itu dia itu suka memperhatikan sifat manusia, memperhatikan gerak-gerik manusia, karena dia pengen menggunakan manusia-manusia di sekitarnya itu untuk jadi pion-pion caturnya. Jadi harusnya dia tahu dong sifat-sifat manusia, kalau cara pandang manusia seperti apa gitu kan. Cuman ada satu scene nih, ketika itu ada pesta ini dihadiri sama banyak orang lah. Si Eren ini kan dia itu meskipun katanya di sekolah dia ini berpenampilan cupu berjerawat, ternyata dia sebenarnya adalah cewek yang cantik banget. Di pesta ini dia datang nih sama si cowok yang namanya Rega. Nah si Rega ini dia itu cemburu parah. Kenapa? Karena cowok-cowok di sekitarnya itu pada ngeliatin Eren, sedangkan Eren ini nggak sadar kalau dia itu sedang diperhatikan sama para buaya. Oke? Cuman kayak katanya nih Eren nih kan suka memperhatikan manusia gitu kan. Cuman kenapa waktu di pesta itu dia itu nggak sadar kalau dia sedang diperhatikan sama orang. Kayak ini terlalu kontradiktif menurutku atau menurut orang lainnya, aku nggak tahu. Pokoknya aku kayak nggak suka aja gitu sama sifatnya si Eren. Nggak masuk akal, nggak menarik, I don't know. Terus konfliknya juga aku ngerasa gini loh, konfliknya itu di novel ini tuh aku sampai bingung. Konflik utamanya ada sih sebenarnya, konflik utamanya, tapi aku nggak bakalan spoiler. Cuman menurutku itu kayak gini, di setiap bab 1, bab 2 dan selanjutnya itu kayak setiap bab itu selalu ada konfliknya masing-masing, tapi itu cuma konflik-konflik kecil dan itu kayak kurang bisa mendukung untuk menuju ke konflik utamanya nih. Jadi kayak setiap bab itu meskipun ada sangkut pautnya sama bab selanjutnya dan bab sebelumnya, cuman aku ngerasa kayak itu bisa dipisah jadi cerita masing-masing, kayak nggak, kurang bisa menyatu. I don't know, mungkin aku aja yang ngerasa gitu atau gimana. Buku selanjutnya yang aku baca itu judulnya Belenggu Ilse, karya Rui Meita. Sebenarnya aku berekspektasi cukup tinggi sih di novel ini, karena aku udah suka karya-karya Rui Meita itu dari beberapa tahun, udah lama lah pokoknya. Dilihat dari covernya sih B aja ya, cuma ada gambar perempuan, latarnya putih, udah gitu doang. Terus dilihat dari blurnya itu juga menarik sih. Nah di situ ada dijelaskan kalau si Ilse ini, dia ini menghilang selama 2 tahun, terus tiba-tiba dia pulang. Nah ini tuh yang bikin pertanyaan adalah di blurb ada 2 bagian. Ada yang menceritakan kalau Ilse pulang setelah hilang 2 tahun, juga ada bagian yang
kayak surat pendek yang ditulis di selembar kartu pos. Nah di sini tuh ada kayak orangnya ini yang nulis surat ini, kalau nggak salah dia menyebut dirinya Piti, ini nulis surat untuk R, dan dia kayaknya apa ya, dia kayak ngerasa tersakiti oleh R. Nah karena aku penasaran apa hubungan antara surat pendek itu sama hilangnya Ilse, akhirnya aku baca juga di Pusnas, dan ini juga antri ya. Nah di novel ini tuh apa ya, di beberapa akhir bab atau awal bab itu diselipkan surat-surat pendek di kartu pos itu seperti yang ada di belakangnya. Nah itu di situ aku masih bertanya-tanya nih, siapa R, siapa Piti, Ilse ini kenapa dia sampai hilang, kenapa dia sampai lupa ingatan gitu kan. Cuman dari ceritanya akhirnya aku ngikutin, aku tahu kalau Ilse ini adalah salah satu dari R dan Piti. Terus dia punya sahabat yang namanya Ralia. Oh iya, Ralia dan Ilse ini adalah R dan Piti. Cuman aku masih belum tahu nih yang mana yang R, yang mana yang Piti. Terus akhirnya di akhir cerita itu ada plot twist tentang siapa R dan Piti. Cuman ya masih bisa ditebak sih. Cuman emang harus memperhatikan dari awal untuk melihat siapa di sini yang merasa tersakiti, siapa yang jahat. Kalau menurutku Belenggu Ilse ini bukan karya Ruy yang terbaik sih, meskipun emang masih misterius, masih enak diikutin, terus masih ada masalah-masalah psikologi yang mendasari ceritanya seperti novel-novelnya yang lain. Cuman aku ngerasa kayak ada yang hilang aja, ada yang nggak lengkap, karena aku masih bertanya-tanya kenapa sih si penjahatnya ini yang menculik Ilse ini itu kayak nggak kurang dijelaskan gitu loh latar belakangnya, kayak dia tiba-tiba jadi penjahat di cerita ini. Seharusnya kan, bukan seharusnya sih, kalau menurutku aku butuh penjelasan. Ternyata si penjahatnya ini ada hubungannya gitu sama Ilse, itu kan lebih greget ceritanya. Cuman di sini tuh kayak dia sebenarnya kayak nggak terlalu ada hubungannya sama Ilse sih. Terus aku juga bingungnya sama karakter suaminya Ilse. Ini kayak dia ini posisinya di mana? Oke, dia itu emang cinta sama Ilse, sayang banget sama Ilse kayaknya. Cuman aku masih menduga-duga dia apa ada hubungannya sama hilangnya Ilse apa enggak, karena di akhir itu masih ada tanda tanya besar sama apa yang dia lakukan sama Ilse. Terus juga aku nggak terlalu sukanya, oke lah emang ini mungkin pengen dibuat happy ending, tapi meskipun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab, harus kita jawab sendiri sebagai pembaca, tapi lumayan happy ending gitu ya. Mungkin nantinya harusnya di luar cerita ini kita sebagai pembaca bisa mengarang cerita sendiri kalau ternyata dendamnya belum selesai atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuman untuk sampai di ending di buku ini tuh kayak ya udah selesai gitu aja. I don't know, aku suka ceritanya, suka misterinya, suka rasa deg-degannya, suka settingannya, karena settingannya itu di Malang, karena kan aku pernah tinggal cukup lama tuh di Malang, jadi aku ngerasa aku bisa membayangkan situasinya, tempatnya seperti apa. Ya udah itu aja, jadi aku nggak bisa kasih full bintang 5, aku paling kasih 4 karena masih aja ada yang bagiku kurang dan ganjel.